pada Zoom meeting di malam hari ini. Ya, ini adalah wajah saya. Kalau di WA kan cuma foto. Ini apakah udah ada semua ya? Berapa ini? Oh, ternyata sudah banyak. Langsung saja acaranya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Romo Kiai Haji Abdul Hadi Yusuf selaku pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebirang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abdul Mat, Bapak Fauzal Habibi selaku Wakakurikulum. Yang terhormat Bapak Lukmanul Hakim selaku Wakakesiswaan. Dan saya hormati seluruh wali santri dari kelas 7 Mumtaz yang sedang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting dalam acara sosialisasi kelas Mumtaz. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni ad-dinul Islam. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah malam hari dapat berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Amin amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk susunan acara pada malam hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan dari penanggung jawab kelas Mumtaz, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup dan doa. Langsung saja ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau Bapak Muhammad Abdul Ghafur kami persilakan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini masih di mute semuanya nggih, Bapak Ibu nggih, sama hostnya. Nanti jenengan akan ada kesempatan untuk tanya jawab di sesi selanjutnya. Saya mau absen dulu. Pertama yang saya absen dari wali kelasnya sudah hadir tadi, tapi Pak Abizar ini kameranya agak agak blur ini Pak Izar ya. Mungkin pencahayaannya ditambahi biar nanti gantengnya kelihatan, oke? Bapak Ibu, Pak Izar ini baru saja menikah, jadi masih hangat-hangatnya jadi pengantin baru Pak Izar ini kayaknya, gitu Bapak Ibu, oke? Eh, yang kedua, Bapak Waka Kurikulum, monggo Pak Fauzan diaktifkan mikrofonnya biar Bapak Ibu juga kenal, nyapa dulu Bapak Ibu semuanya. Monggo Pak Fauzan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya Fauzan Habibi, diamanai sebagai Wakakurikulum di SMP Al Furqon. Oke, terima kasih. Nggih, siap. Menika nggih, Bapak Ibu Waka Kurikulumnya yang kemarin masih bertemu sejenak nggih, di awal ini yang lebih jelas lagi. Mungkin nanti di tanggal 14 nanti ketika jenengan sudah berjumpa dengan kami secara offline di sekolah, mungkin bisa silaturahim secara offline dan bisa bertemu langsung nggih. Terima kasih Pak Fauzan nggih.
Absen selanjutnya saya mau ngabsen Bapak Wakil Kesiswaan yang hari ini juga sudah hadir. Monggo Bapak Wakil Kesiswaan bisa nyapa Bapak Ibu kelas Mumtaz biar nanti kenal dengan jenengan semuanya. Lukman, Pak Lukman, ada ini Pak Lukman ini. Pak Lukmanul Hakim bisa mendengar suara saya? Bisa, bisa. Ini sudah. Nggih. Silakan ditampilkan videonya Pak Lukman. Ini ya, Kenapa masih ini ada mencet. drop? Wah, ini HP Cina kayaknya nih, Pak. Oh iya. Hmm, Iya ya, siap 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 mulai siap. video Nggih. saya. Oh iya, sudah nampak ya. Oh ya, nggih. Siapa dulu Bapak Ibu kelas 7 Mumtaz yang baru ini Pak Lukman, monggo. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya nggih, Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lukman. Nggih, 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 nggih. Nggih, selamat malam semuanya. Semoga panjenengan wali kelas 7 Mumtaz dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin 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 amin. Nggih. Sampun, Bapak Gofur, sampun. Terima Saya kasih kembali. Pak Lukman sudah perkenalan. Ini pecinya agak turun ini kayaknya kebanyakan ngaji ini Aduh, dia. Pak. Tadi malam Jumat ya. Malam Jumat Oh yang iya. ngeten iki modelnya, Pak. Siap siap siap. Oke, oke. Saya absen selanjutnya PJ kelas Mumtaznya apakah sudah bergabung Bapak Saifuddin? Kita absen dulu Bapak Saifuddin sebelum nanti saya lanjutkan di acaranya. Apakah sudah bergabung Bapak Saifuddin? Halo Bapak Saifuddin di PJ kelas Mumtaznya. Saya lihat dulu, kelihatannya belum bergabung ini Pak Saifuddin ya di PJ kelas Tereng, Mumtaznya. tereng. Saya lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati Pak Pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran, Pak Kiai Haji Abdul Hadi Yusuf sekeluarga, yang semoga kita doakan bersama beliau beserta keluarga besarnya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga diberikan keberkahan umur, panjang umur dan dilancarkan dalam segala aktivitasnya. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya banggakan tim saya, Bapak Waka Kurikulum, Bapak Waka Kesiswaan, Bapak PJ yang semoga bisa segera bergabung, dan juga Bapak Wali Kelas yang juga sudah bergabung, yang semoga juga selalu diberkahi dengan kesehatan, panjang umur, dan lancar segala aktivitasnya. Selanjutnya tidak lupa Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya bergabung di sini. Saya lihat ini ada Wali Ihsan Musa, ada N Habib, ada Mahir Al Farouk. Ini yang pakai jaket berdua dengan ayahnya ini, wah luar biasa ini Bapak G. Saya sambil sapa-sapa dulu. Monggo jenengan diperlihatkan wajahnya nggak apa-apa. Nah, masa ada juga yang sambil driving sambil ngezoom. Yang sudah ikut bergabung di sini semuanya. Nggih. Saya doakan semoga jenengan sekeluarga di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga doa saya untuk jenengan semuanya diberikan keberkahan dalam segala hal, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Allahumma amin. Nggih, Bapak Ibu. Sebelum saya melangkah jauh ke
tentang kelas Mumtaz ini. Mungkin sebelum PJ kelas Mumtaz bergabung nanti bisa disambung oleh Bapak Wakakasiswaan, Bapak Wakakurikulum dulu mungkin bisa nambahi sambil nunggu Bapak PJ-nya. Selanjutnya karena Bapak PJ-nya Insya Allah sore ini anaknya baru keluar dari rumah sakit, Bapak Ibu. Jadi tadi WA saya baru pulang dari rumah sakit itu sekitar jam 4:30. Ya kita doakan semoga putra beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti acara ini sambil nunggu beliau Bapak PJ, setelah saya mungkin nanti bisa disambung Bapak Wakakurikulum, juga bisa ditambahi Bapak Wakakasiswaan. Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di sini, pertama saya ucapkan untuk jenengan selamat dulu. Ya, selamat bergabung dengan kami di SMP Al-Furqan MG Tebuireng Jombang. Yang kemarin mungkin belum saya sampaikan, sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 2005, Bapak Ibu nggih. Dan saat ini juga sudah terakreditasi A di sekolah kami. Saya betul-betul berharap nanti kelas Mumtaz ini akan banyak, kalau dalam bahasa saya nanti banyak yang bisa atau lulus di Al-Quran dan juga di ilmu-ilmu yang lain. Ini kenapa kelas Mumtaz? Sebelumnya kelas Mumtaz ini adalah kelas unggulan, Bapak Ibu nggih. Jadi kelas ini adalah kelas unggulan. Sekali lagi, kelas Mumtaz ini adalah kelas unggulan. Nanti bagaimana unggulan itu dipilih, bagaimana unggulan itu disaring, dan bagaimana tesnya yang sudah diambil dari pihak sekolah itu, mungkin Bapak Wakakurikulum dan PJ nanti bisa lebih mendetailkan tentang ini. Cuman amanah dari Bapak Pengasuh bahwa sejak 2 tahun yang lalu Bapak Pengasuh itu ingin sekolah itu mempunyai kelas unggulan. Begitu amanahnya. Dan jenengan ini sudah masuk di angkatan yang ketiga. Nanti berarti sudah ada 9 Mumtaz, juga ada kelas 8 Mumtaz, dan ada kelas 7 Mumtaz. Tentunya dengan label itu semoga putra-putra jenengan besok itu di kelas Mumtaz betul-betul bisa berkembang baik dari sisi Al-Qur'annya, baik dari sisi sainsnya, dan mungkin juga berkembang dari sisi-sisi ilmu alatnya. Nanti monggo di sini ada Bapak Wakakurikulum yang akan mungkin memberikan tambahan, dan juga Bapak PJ terkait proses bagaimana kelas Mumtaz ini. Yang jelas dari namanya saja kelasnya sudah berbeda. Jadi kalau biasanya budaya dan kelas sains. Terus kenapa namanya kok Mumtaz? Ya tadi karena sekolah amanat pengasuh bahwa sekolah diusahakan bisa mempunyai kelas unggulan, terutama unggul di bidang Al-Quran dan unggul di bidang sains, bahasa, dan yang lain-lain. Jadi pengelompokan kami, kelas ini akan menjadi kelas prioritas untuk kami, dan juga menjadi programnya pun yang jelas nanti akan berbeda dengan kelas yang biasa sains dan kelas bahasa, jelas berbeda nanti. Dan kami pun di sini prinsip kami di sini yang pertama memberikan layanan yang maksimal ke jenengan. Jadi kelas ini saya harapkan nanti Bapak Ibu wali santri yang ada di agar lebih aktif dan interaktif bagaimana tentang keadaan anaknya di rumah. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi jenengan boten usah sungkan dengan saya, juga boten usah ewuh pekewuh dengan saya, dengan Bapak Wakakurikulum. Mungkin ada 1-2 hal yang perlu kami koreksi tentang pelaksanaan ini selama berlangsungnya, monggo. Kami sangat betul-betul kami tunggu.
Jadi saran-saran yang mungkin tidak bisa terpotret oleh kami, keadaan-keadaan anak yang mungkin di rumah dengan jenengan tidak bisa terpotret oleh kami, jujur kami betul-betul minta jenengan untuk bukan hanya pro saja, tapi betul-betul bisa proaktif, nggih Bapak Ibu nggih. Nanti bisa lewat wali kelas, bisa lewat bapak wakil kurikulum, atau bisa lewat bapak wakil kesiswaan. Karena mondok itu adaptasi awalnya berbeda, Bapak Ibu. Jadi sangat berbeda sekali. Terlebih putra jenengan nanti berada di kelas mumtaz. Tuh peran jenengan yang pertama. Monggo nanti bisa aktif di grup WA atau bisa lewat WA Japri juga nggak apa-apa. Terkait keadaan-keadaan anak pada waktu nanti mondok. Selanjutnya Bapak Ibu, insya Allah ini kelas mumtaz ini kami pilihkan guru-guru yang notabene masih muda, Bapak Ibu. Dan dari Bapak Wakil Kurikulum juga sudah nyaring sekiranya guru-guru dengan kompetensi yang sudah di atas. Jadi kami pilihkan guru-guru yang masih muda, guru-guru dengan kompetensi lebih juga untuk masuk di kelas mumtaz ini. Karena sekali lagi kelas ini adalah kelas proyeksi kami untuk bisa mencapai prestasi di kelas mumtaz ini. Jadi didukung dengan gurunya, kami pilih dan juga yang jelas tentang fasilitas dan kegiatan nanti juga jelas berbeda. Tentunya saya tidak bisa menyampaikan biar nanti dipaparkan oleh Bapak PJ terkait kurikulum, terkait kegiatan dan juga yang lain. Selanjutnya ini real yang kami sampaikan. Insya Allah Bapak Ibu di kelas 9 mumtaznya ini sudah ada 3 anak yang kita proyeksikan untuk bisa menjadi hafid Quran di kelas 9 mumtaznya. Ini insya Allah ada 3 anak, atau mungkin nanti bisa ditambahi lagi data yang terupdate berapa kira-kira yang proyeksi anak-anak yang bisa hafal 30 juz. Setahu saya proyeksi yang sudah tasmi itu ada 3 orang. Mungkin ada yang lebih update, monggo dari Bapak Wakil Kurikulum atau Wakil Siswaan. 3 orang ini yang kami proyeksikan untuk Desember besok bisa mengikuti wisuda hafid. Dan kalau soal pendapatan, mungkin nanti Bapak Wakil Kurikulum bisa lebih menjelaskan tentang pendapatan Al-Qur'annya, makbulnya. Itu nanti bisa lebih terupdate di Bapak Wakil Kurikulum, Bapak Ibu. Jadi di kelas 8 dan 9 itu sudah sampai di level itu. Selanjutnya untuk kemarin saya bertanya juga ke PJ lomba yang sains, Bapak Ibu. Untuk olimpiade sainsnya, matematika dan sainsnya. Kemarin itu juga yang mendominasi pesertanya juga dari kelas 7 mumtaz atau yang sekarang akan naik menjadi 8 mumtaz. Itu bukti bahwa dari kelas ini kalau dalam bahasanya itu muncul atau netes anak-anak yang hafid Quran, pendapatan Al-Qur'annya juga banyak. Dan untuk olimpiade dan sainsnya yang mewakili itu juga dari kelas ini. Itu kemarin kami bertanya di PJ penanggung jawab kegiatan Olimpiade. Itu saya masih ingat namanya Airafa kalau nggak salah. Itu yang kemarin mengikuti, bahkan salah satu dosen yang kami ajak dari UM itu memberikan kredit poin lebih untuk yang Airafa ini. Jadi kami yang anak-anak Olimpiade itu juga bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang kami tunjuk untuk membimbing Olimpiade. Jadi mungkin itu tidak banyak yang saya sampaikan. Nanti akan bergantian Bapak PJ, akan bergantian Bapak Wakil Kurikulum. Ini kayaknya sudah bergabung ini Bapak PJ-nya ini. Saya sapa dulu Bapak PJ Mumtaz, monggo silakan diaktifkan mikrofonnya sebelum saya mengakhiri sambutan saya. Apakah sudah ada Bapak PJ-nya? Halo Bapak PJ, Pak Saifuddin. Assalamualaikum Pak Mr. Gopur, Bapak Kepala Sekolah, juga seluruh santri yang malam ini telah bergabung untuk sosialisasi kelas 7 Mumtaz. Siap. Gimana kabarnya anaknya? Alhamdulillah sudah sehat ya?
Alhamdulillah Pak Kepala. Alhamdulillah. Beliau masih menyempatkan. Saya terima kasih sekali Pak BC yang sudah pontang-panting tadi baru pulang dari rumah sakit dan sekarang sudah ikut join Zoom ini. Ya, kita doakan semuanya sekeluarga Bapak BC diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. amin. Menutup sambutan saya bahwa Bapak Ibu pendidikan yang sudah jenengan jalankan di rumah itu, ini hasilnya akan muncul di pondok ini. Jadi tanggung jawab anak-anak itu bukan semata tanggung jawab sekolah. Jadi hasil jenengan ketika di rumah itu akan betul-betul muncul ketika anak mondok ini. Apakah anak mondok itu bisa langsung kerasan? Apakah anak mondok itu bisa langsung klik dengan pondok? Apakah anak mondok itu dengan berbagai problemnya itu merupakan hasil jenengan selama di rumah selama 6 tahun ini. Jadi saya betul-betul minta ketika anak-anak mondok saat sudah sampai besok itu, monggo kita berperan aktif sama-sama. Berperan aktif, bertanggung jawab dengan masa depan anak-anak. Kami dari sekolah selalu kami sampaikan bahwa SMP Al-Furqon sekolah tidak main-main dengan masa depan anak-anak. Kami mencoba menata bahwa step awal ini akan menentukan segala masa depan anak-anak besok. Jadi tanggung jawab mari kita pikul bersama. Jenengan juga sudah andil selama kelas 1 sampai kelas 6 ini akan muncul hasilnya di pondok ini. Berhasil atau tidak ketika anak-anak adaptasi itu juga andil pendidikan jenengan di rumah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di sini. Semoga putra jenengan besok diberikan kerasan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat kerasan, cepat klik berada di pondok, tidak sakit dan tidak mengalami masalah apa-apa. Begitu nggih, Bapak Ibu nggih. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Wali Kelas, Bapak Abizar Al-Ghifari. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Abizar. Bisa dilanjut Pak Abizar. Luar biasa nggih sambutan dari kepala sekolah kita. Renyuh intinya. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutannya Bapak Kepala Sekolah Bapak Muhammad Abdul Ghafur. Untuk acara selanjutnya yaitu sosialisasi kelas tuntas yang akan disampaikan oleh Bapak Saifuddin selaku penanggung jawab dari kelas tuntas. Kepada beliau kami persilakan. Oke. Terima kasih Pak Abizar selaku MC dan sekaligus juga wali kelas dari kelas 7 Mumtaz ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Ibu Wali Santri kelas 7 Mumtaz yang malam ini telah mengikuti Zoom. Okay. Sebenarnya malam ini adalah malam perkenalan, lebih tepatnya ya, di mana tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa kelas Mumtaz itu adalah kelas unggulan di SMP Al-Furqon MG, di mana secara kualitas harus lebih daripada kelas-kelas yang lain. Sekilas tentang program yang akan kami laksanakan untuk kelas 7 Mumtaz ini, yang secara garis besar programnya kami bagi ke triwulan.
triwulan 1, triwulan 2, ketiga, dan juga keempat untuk pemenuhan target-target capaian anak-anak panjenengan semua. Untuk triwulan pertama, 3 bulan pertama anak-anak panjenengan saat masuk di MG dan sekolah di SMP Al-Furqan MG, nantinya bagaimana kita bisa mendiagnosa anak-anak panjenengan kelas 7 Mumtaz ini agar bisa beradaptasi dengan lingkungan pondok pesantren, ya. Bagaimana anak-anak dengan bisa kerasan adaptasi dengan lingkungan pondok. Kita akan bekerja sama dengan TK dalam hal ini juga wali kelas sebagai kepanjangan tangan dari sekolah, begitu Bapak Ibu. Untuk triwulan kedua, ini yang saya sampaikan hanya garis besarnya ya. Jadi tidak kami detailkan secara terlebih rinci, nanti itu bagian dari program kerja kami yang akan kami sampaikan kepada pihak sekolah. Untuk triwulan kedua, kami mencanangkan bagaimana anak-anak panjenengan itu mampu membaca Al-Quran sesuai standar qiraah muwahhadah, di mana standar tersebut adalah standar bacaan yang digunakan oleh Pondok Madrasatul Quran. Jadi selama 1 semester anak panjenengan 3 bulan pertama bagaimana betah kerasan beradaptasi dengan lingkungan pondok, dengan teman-temannya, dengan sekolah, dengan kamarnya. 3 bulan berikutnya bagaimana anak-anak mampu secara bacaan Qur'annya itu mengikuti standar bacaan MQ yaitu qiraah muwahhadah. Yang ketiga, jadi triwulan ketiga nanti target kami programnya adalah bagaimana anak-anak panjenengan bisa untuk menguasai materi imla, materi menulis pego. Ya. Kalau dalam bahasa pondok pesantren memaknai kitab itu kan bagian dari menulis pego, di mana memaknai kitab yang gundul dengan menggunakan bahasa selain Arab. Diartikan tidak harus Jawa, kalaupun bahasa Indonesia, bagaimana bahasa Indonesia itu bisa ditulis secara pegon, secara pego dengan huruf hijaiyah. Itu pada triwulan ketiga. Sedangkan di tahun pertama kelas 7 masuk ke triwulan 4, bagaimana nanti anak-anak panjenengan kami persiapkan untuk bisa mengikuti seleksi ujian makbul yang diadakan oleh unit tahfidz, di mana ujian makbul ini sebagai prasyarat utama sebelum anak-anak memasuki jenjang berikutnya, yakni menghafal Al-Quran 30 juz bil ghaib, ya. Jadi seleksi ujian makbul ini nanti anak-anak panjenengan diuji oleh pihak tahfidz, di mana syarat-syaratnya adalah mampu membaca secara binadzar atau melihat pada juz 28, 29, juga 30, sekaligus surat-surat pilihan. Ada surat Yasin, ada surat Waqiah, juga surat Ar-Rahman. Jadi itu mungkin sekilas gambaran besar tentang program yang akan kami jalankan pada 1 tahun pertama anak panjenengan untuk masuk di kelas Mumtaz. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja Pak Abizar. Selanjutnya nanti dari kurikulum mungkin terima kasih ya. Oke, cukup itu dulu Pak Abizar. Terima kasih. Oke, kami kembalikan ke host. Oke, terima kasih Bapak Syafin selaku penanggung jawab tuntas. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mungkin ada tambahan dari Bapak kurikulum atau dari Bapak siswaan, monggo Pak Fauzan atau Bapak Syafin, Bapak ada yang tambahkan.
Ah, terima kasih Pak Bidar. Mungkin saya akan menambahkan sedikit terkait dengan program-program yang ada di kelas Muntas. Sebelumnya saya sapa dulu. Selamat malam Bapak Ibu Wali Santri kelas 7 Mumtaz tahun 2024-2025. Selamat bergabung di SMP Al-Furqon dan selamat karena putra Bapak Ibu sekalian terpilih menjadi keluarga besar di kelas Mumtaz. Mungkin Pak Ali nanti bisa dibantu untuk PPT yang sudah saya kirim karena terkait dengan fasilitas yang ada di kelas Mumtaz. Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi bahwasanya kelas Mumtaz adalah kelas unggulan di SMP Al-Furqon. Jadi kelas ini memang kami bedakan dengan kelas-kelas yang lainnya, baik dari segi kurikulum, fasilitas, program, dan juga nanti terkait dengan biaya Bapak Ibu. Pak Ali coba slide-nya ditampilkan. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak PJ di kelas Mumtaz, bahwasanya kelas Mumtaz ini memang kami proyeksikan sebagai kelas unggulan, baik unggulan di segi Al-Quran, secara otomatis ya, karena memang program unggulan kami adalah include sekalian sesuai dengan visi misi pondok, yaitu Hamilul Quran, lafdzan wa ma'anan wa amalan. Jadi sekolah kebagian di maknanya, wa ma'anan itu bagiannya sekolah. Kalau lafdzannya di unit tafid, kemudian amalannya itu di unit MTP. Next Pak Ali. Lanjut. Di tujuan diadakannya pertemuan malam ini adalah sosialisasi program. Lanjut Pak Ali, yang penting-penting saja saya sampaikan. Nah ini, mengenai fasilitas yang ada di kelas Mumtaz Bapak Ibu. Yang pertama, untuk yang kelas 8 dan kelas 9 sudah kami sediakan laptop. Ada 5 laptop, jadi laptop ini digunakan untuk pembelajaran. Jadi nanti setiap laptop nanti akan digunakan oleh 5-6 siswa. Jadi karena kita ingin semua siswa yang ada di kelas Mumtaz itu bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, maka kami buat kelompok-kelompok dan satu kelompok itu nanti mendapatkan fasilitas 1 laptop. Kemudian di kelas Mumtaz juga ada bilingual day, jadi di mana ada beberapa hari yang nanti gurunya atau ustadzahnya nanti mengajarkan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, jadi campur bilingual seperti itu. Harapannya bisa memacu siswa untuk gemar berbicara menggunakan bahasa-bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Kemudian yang ketiga ada program outing class. Di program outing class ini kami laksanakan 1 semester 1 kali dan sudah berjalan di kelas 7 kemarin, kelas 8 dan kelas 9 yang kelas 7 kemarin dan kelas 8 kemarin sudah berjalan. Jadi anak-anak kita ajak belajar di luar lingkungan sekolah. Ada yang kita ajak ke pabrik teh, kemudian ada juga yang kita ajak, untuk semester 2-nya kemarin kita ajak untuk ke lokasi-lokasi wisata atau sejarah-sejarah yang ada di Mojokerto. Lanjut Pak Ali.
Nah, ini adalah mengenai fasilitas juga. Jadi guru-guru kelas mumtaz itu mendapatkan pelatihan tentang pemanfaatan TIK karena semua kelas di SMP Al-Furqan sudah menggunakan TV LED dan juga LCD proyektor. Jadi harapannya semua guru bisa memanfaatkan itu sebagai media pembelajaran. Juga didukung dengan laptop yang dipakai anak-anak itu nanti mudah-mudahan juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Jadi anak-anak bisa belajar dengan asik, dengan senang dan lain sebagainya. Untuk yang kelima, siswa tetap menggunakan buku catatan. Ya, kemudian yang keenam, yang keenam, Bapak Ibu, karena di sini, mohon maaf ya, di masjid kami sedang ada azan isya. Jadi kami break dulu ya Pak, sementara menunggu azan selesai. Jadi kalau itu sambil menunggu azan selesai, kita break dulu sejenak ya. Oke Bapak Ibu, kami lanjutkan ya. Mengenai fasilitas yang ada di kelas, jadi kelas mumtaz nantinya akan difasilitasi dengan AC. Jadi ini juga sudah terlaksana di kelas 7 dan 8 kemarin, dan insya Allah nanti juga dilanjutkan oleh kelas 7 yang akan datang. Dan juga dilengkapi dengan LED monitor. Lanjut Pak Ali. Ini untuk kurikulumnya juga sudah saya sampaikan kemarin Bapak Ibu ya. Lanjut Pak Ali. Lanjut Pak Ali. Oh nggih, ini mungkin masih tahun kemarin, jadi ada perubahan-perubahan sedikit tentang kelas 7. Karena sebenarnya ini seharusnya disampaikan oleh Pak Cokro, tapi berhubung Pak Cokro Pak Saifuddin, mohon maaf Pak Saifuddin anaknya sakit, jadi mungkin belum dirubah sama Pak Saifuddin. Lanjut Pak Ali. Nah ini tadi program yang ada di kelas mumtaz. Jadi ada program outing class yang kami laksanakan 1 semester sekali. Jadi nanti juga ada beberapa pelajaran yang tidak kami cantumkan di kelas mumtaz, tapi nanti outing kelasnya kayak seperti kemarin itu, karena di kelas mumtaz itu tidak ada mapel IPS, maka outing kelasnya kemarin kami ambil tema sejarah. Jadi anak-anak kami ajak langsung ke sejarah-sejarah yang ada di Mojokerto, sejarah-sejarah menggali tentang sejarah-sejarah kerajaan Majapahit. Lanjut Pak Ali. Ini juga sebenarnya tahun kemarin nanti juga ada destinasi sendiri. Lanjut Pak Ali tentang program outing kelasnya. Nah ini mengenai biaya tambahan Bapak Ibu. Jadi di kelas mumtaz kami kenakan biaya tambahan 200.000 tiap bulannya. Nanti untuk membayarnya menunggu pemberitahuan dari sekolah atau pemberitahuan dari bendahara. Jadi biaya tambahan ini nanti fungsinya kami gunakan untuk kegiatan outing class 100.000 tiap bulan, kemudian untuk perawatan AC dan kegiatan proyek dan lainnya, perawatan yang fasilitas yang ada di kelas, termasuk nanti perawatan
apa ini ya Allah, perawatan astagfirullahaladzim, komputer atau laptop, Masya Allah, perawatan laptop nanti juga kami bebankan di sini. Jadi setiap bulannya nanti akan kami kenakan biaya tambahan 200.000, nanti bisa ditransfer ke rekening bendahara, dan nanti untuk cara pembayarannya menunggu informasi lebih lanjut dari bendahara sekolah. Mungkin itu tambahan yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Nanti bisa disambung di sesi tanya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tambahan dari Bapak Wakil Bapak Joven Haribi. Atau mungkin ada tambahan dari Bapak Yuswan, Bapak Lukman Hukum, atau lanjut saja ke sesi penjawab. Apakah suara saya kekecilan, Bapak Ibu? Soalnya saya pakai headset di sini, suaranya masjid sudah berbunyi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mawon saya menambahkan di outing class tadi pada program outing class. Di outing class anak-anak juga setelah pelaksanaan outing class ada waktu seminggu untuk menyusun hasil temuan selama melaksanakan outing class itu. Dan itu anak-anak juga mempresentasikan kegiatan outing class. Jadi panjang, bukan hanya 1 hari 2 hari selesai mboten nggih Bapak Ibu. Outing class itu dilaksanakan berdurasinya 2 mingguan sampai terakhir yaitu presentasi yang dilaksanakan oleh anak-anak sendiri. Dan itu dibimbing oleh beberapa guru. Bukan hanya wali kelas tapi juga ada pendampingan dari guru yang ditunjuk oleh sekolah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Abidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kesiswaan, Bapak Lukmanul Hakim. Acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab, dan formatnya nanti Bapak Ibu Wali Santri bertanya dan langsung dijawab saja. Oke, monggo Bapak Ibu Wali Santri, apakah ada yang ditanyakan? Sekali lagi, Bapak Ibu Wali Santri. Nah itu. Oke, dari Ananda Mas Mahir Al-Faruq. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, perkenalkan saya Ali dan ini anak saya Mahir ya. Untuk seragamnya besok itu apakah juga sama seperti yang lainnya atau ada tambahan lagi untuk kelas Mumtaz ini? Gitu. Terus kemudian untuk seragam langsung tidak ada ini ya Ustaz ya. Tidak ada apa namanya? Andaikan kebesaran saya takutnya kekecilan, kan ini lumayan gendut ini. Jadi takut saya kalau kemarin sesuai kemarin ketika ngukur sesuai dengan apa namanya pesanan itu dengan ukuran ini
besar tapi lengan terlalu panjang. Nah, adanya dan itu kita khawatirnya besok gimana ya. Terima kasih Ustaz, kita aja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan pertama dan yang Pak Fauzan mungkin bisa menjawab atau Bapak Lukman selaku wakil kesiswaan. Oke, atau saya saja sebagai wali kelas. Nggih, nggih, Langsung Pak dua Abizar. atau tiga Nggih. pertanyaan. Halo Pak Abizar. Oke. Ini wali kelas baru ini ya. Kelas 7 apa itu, nggih. Wali kelas yang baru perdana ini, nggih. Untuk seragamnya apakah yang ada yang spesial atau tidak? Khusus untuk kelas Mumtaz nanti selain biaya tadi kita alokasikan untuk sarana prasarana yang jelas Bapak Ibu, nggih. Kenapa harus ada sarana prasarana seperti itu? Tentunya nggak bisa dipungkiri informasi yang anak-anak dapat nanti minim, dan kami harapkan dengan adanya sarana prasarana entah itu laptop, entah itu yang lain itu bisa menambah informasinya anak-anak Bapak Ibu nggih. Karena di pondok sendiri itu sumber informasinya sangat terbatas sekali. Terus selanjutnya nanti kelasnya sudah tidak memakai proyektor Pak Ibu nggih, tapi kami nanti pakai TV 55 inch. Jadi nanti dari proyeksinya akan tambah lebih jelas. Jadi alokasi pembayaran jenengan yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Kurikulum tadi kami alokasikan ke sana untuk pengadaan barang atau peralatan pendukung anak-anak untuk melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya seragam tambahnya untuk beberapa hari, insya Allah 2 hari, kami nanti akan memberikan jas untuk kelas Mumtaz Bapak Ibu. Jadi yang kelas 9 dan kelas 8 itu juga sudah mendapat jas untuk anak kelas Mumtaz. Jadi itu pun tidak dipakai tiap hari, hanya dipakai hari tertentu saja. Jadi untuk seragamnya ada tambahan nanti dari sekolah diukur sendiri untuk jasnya. Selanjutnya jenengan mboten usah khawatir nggih, pundi wau bapaknya wau Pak Mahir nggih. Pak Mahir Al Faruq dia Haq nggih Bapak nggih, yang ukurnya mungkin anaknya masih sekian, ternyata nyampe pondok anaknya sudah sekian dan gitu nggih mungkin nggih. Karena memang ukurannya berbeda. Jadi layanan kami maksimal, jenengan nanti bisa lewat wali kelas atau kesiswaan langsung dihubungi saja untuk menyediakan seragamnya anak-anak. Jenengan boten usah sungkan nggih, Pak Abizar, Pak Lukman, ini tentang anak-anak biar orang tua tidak khawatir di rumah. Jadi saya menginstruksikan pada wali kelas juga Bapak kesiswaan untuk bisa terus mengupdate juga satset, bahasanya kalau anak sekarang nggih, lebih satset buat kalau ada kesulitan orang tua. Karena mungkin di awal-awal ini orang tua tidak diperkenankan untuk menjenguk anaknya. Seingat saya kemarin Bapak Izul itu di PSP itu kayaknya 30 hari pertama ini kayaknya tidak boleh dijenguk kayak yang kemarin itu nggih yang disampaikan. Jadi biar nanti yang menyambung tentang keadaan anak-anaknya Bapak wali kelasnya biar tahu monggo hariannya diupdate anaknya sekolah apa tidak hari ini. Jelas orang tuanya nyari nanti. Anaknya bagaimana keadaannya ini, jelas nanti orang tuanya nyari nanti. Gitu nggih Pak Abizar nggih. Siap nggih Pak Abizar nggih. Ini sudah ada 26 wali santri loh ini yang menanti jenengan ini nanti update dengan nggih. Itu nanti peran jenengan di sini karena betul saya merasakan betul, mungkin saya membayangkan kalau dalam bahasa orang Jawa nih dah neo
saya yang memondokkan anak, pasti rasa khawatirnya nanti juga sama. Saya cuma membayangkan bagaimana kalau saya berposisi sebagai Bapak Ibu di rumah. Jadi kalau ada problemnya tadi Mas Mahir yang kurang pas mungkin seragamnya Bapak nggih, ada lengannya yang kurang panjang atau apa, itu ada Pak Abizar Bapak. Jenengan langsung telepon terus saja sampai dapat Bapak. Gimana caranya sampai difoto Pak, ini sudah dapat gitu pokoknya. Oke. Karena memang itu bentuk layanan dari kami. Kami tidak mau orang tua di rumah itu khawatir dengan keadaan anak di pondok ini bagaimana. Sudah makan belum, sekolah belum. Pasti nanti akan khawatir seperti itu. Dan yang kami fasilitasi, Bapak Ibu, mohon maaf sekali hanya terbatas di jam sekolah saja. Jadi untuk jam yang lain, setelah pulang sekolah, kami harus mengkonfirmasi ke pihak-pihak lain, Bapak Ibu. Jadi kami juga tidak mengetahui, contoh setelah pulang sekolah anak nanti ke asrama. Pihak sekolah nanti juga harus mengkonfirmasi lagi bagaimana di asrama. Jadi akan lebih cepat kalau nanti jamnya, kalau sudah di luar sekolah itu bisa langsung konfirmasi ke pihak asrama. Oke, pihak asrama di pihak kamarnya. Kalau soal keperluan sekolah, jangan nggak apa-apa, diteror saja Pak Abis, jadi diteror saja nggak apa-apa. Karena prinsip kami layanan ke orang tua adalah yang utama. Gitu nggih Pak Bizar nggih, siap nggih. Ini wali kelas-kelas unggulan ini soalnya ini nggih. Nanti saya minta usulkan bendahara untuk nambahi ini. Atau Bapak Ibu nanti paling yang mau nambahi paling pas ketemu Pak Bizar. Gitu nggih Pak Bapak Wali Santri dari Pak Mahir tadi. Saya harapkan pertemuan ini cair saja, dengan bisa guyon dengan kami. Saya dari sekolah juga sekali lagi menyampaikan bahwa ini tanggung jawab bersama. Hasil anak-anak di pondok juga merupakan hasil pendidikan jenengan selama di rumah. Jadi kami menerima hasil pendidikan jenengan selama di rumah bagaimana anak-anak nanti. Jadi kami juga betul-betul butuh jenengan proaktif, langsung disampaikan saja kalau ada keadaan anak-anak bagaimana, ada yang kurang atau bagaimana. Begitu nggih Bapak Ibu nggih, Pak Mahir tadi, Ananda Mahir tadi nggih. Yang saya spill di awal kok pakai jaket berdua ini bapaknya ini wah, luar biasa. Nggih, ngaten, monggo. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang tim saya yang mau menambahi juga. Oh ya, Bapak Ibu mungkin untuk memudahkan jenengan tahu bagaimana update sekolah kami, di Instagram kami insya Allah selalu update dan TikToknya. Jenengan bisa lihat di situ di Instagramnya. Kegiatan yang tadi disampaikan Pak Lukman outing class tadi, jenengan bisa lihat di situ. Itu potret kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan. Karena ya tadi zamannya sudah seperti ini, zamannya sudah semaju ini, kami pun juga tidak mau ketinggalan untuk bisa mengupdate kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan di sekolah. Makaten kalau dari saya. Mungkin dari tim PJ, Pak Wakakur, Pak Wakasis mau menambahkan nggak apa-apa. Yang penting jenengan nggak usah takut diteror saja manten baru itu Pak bisa itu. Terus Oke, terima kasih Bapak Muhammad Abdul Ghafur selaku kepala sekolah. Untuk Bapak Waka kesiswaan, apakah ada tambahan atau langsung saja kita ajukan pertanyaan yang kedua? Saya kira sudah cukup Pak untuk jawaban pertanyaan pertama. Mungkin bisa dibuka pertanyaan yang kedua Pak. Oke. Baik, begitulah Bapak Ibu. Jadi untuk kalau ada sesuatu yang atau sesuatu masalah-masalah mengenai seragam mungkin langsung saja WA saya atau telepon langsung saja gak apa-apa. Jangan sungkan-sungkan jangan malu-malu. Nggih. Siap. Bapak Ibu ya. Segala Anda di sekolah langsung tanyakan ke wali kelas semua. Ini kok ada yang tanya nih. Oke, dari Mas Hafiz Zaki, Kafasya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, kalau yang tadi saya dengar tadi kan untuk hafalannya mereka mulai setelah minimal 1 tahun, nggih. 6 bulan. 6 bulan, nggih.
Nah, kalau selama 6 bulan kan iki nggih. Napa namine kan kadang-kadang nggih alhamdulillah hari ini kan pun wonten hafalan. Biasa lek mboten di murojaah ngoten kan khawatirnya supe ngoten lho, Us. Ngoten niku napa saged mungkin sama nyicil-nyicil nambah murojaah napa pripun ngoten niku untuk tetap mempertahankan hafalan sebelumnya ngoten. Terus yang kedua, aku kan nggih sanjangi wonten outing kelas. Niku wonten tugas menyelesaikan tugas presentasi nggih. Nah, niku tugas kelompok napa tugas individu ngoten niku? Kelompok itu. Kelompok nggih, nggih, nggih. Nggih, ngoten mawon matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama tadi mengenai hafalan, monggo Pak Fauzan Habibi barangkali atau Bapak Lukmanul Hakim untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Ini sedikit saya akan menyampaikan. Bagaimana Bapak kalau putra saya sudah punya hafalan, terus bagaimana nanti kalau seandainya selama 6 bulan itu tidak diperbolehkan untuk menghafal, apakah masih bisa untuk murojaah atau nambah hafalannya kan ngoten nggih. Jadi kemarin pas ketika kita sosialisasi bersama dengan unit tahfidz dengan unit MTT sudah disampaikan sama unit tahfidz bahwasanya 6 bulan pertama kita menyamakan bacaan. Istilahnya dari kan banyak tuh bacaan-bacaan okay? Contoh-contoh bacaan dan lain sebagainya, cara membaca Al-Qur'an. Itu kita samakan yang kita istilahkan kalau di pondok itu qiraah muwahadah. Jadi itu adalah ciri khasnya MQ. Akan tapi tidak juga menghilangkan hafalan yang sudah dibawa dari rumah Bapak Ibu. Nanti bisa disetorkan di pembina kamarnya, di badalnya. Jadi program Al-Quran itu bukan hanya program yang ada di sekolah, tapi juga nanti di asrama ada, di unit tahfidz ada. Jadi program Al-Quran sudah terintegrasi baik di sekolah, di kamar, dan juga di tahfidz. Jadi seandainya nanti sudah punya hafalan bisa disetorkan ke pembinanya atau di badalnya. Apabila nanti bacaannya memang dirasa sudah bagus sama pembinanya, dirasa sudah menyamai, sudah sama dengan qiraah muwahadahnya Pondok Pesantren Madrasah Al-Quran, nanti juga bisa nambah Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Jadi kalau masalah 6 bulan tidak boleh menambah itu nanti lihat situasi dulu nggih. Jadi bacaannya kalau sudah bagus insya Allah sama badalnya nanti juga diperbolehkan. Jadi sifatnya kami di sekolah hanya penunjang Bapak Ibu yang nanti intinya kalau masalah ngajinya anak-anak, masalah tahfidz, masalah hafalan itu ada di unit tahfidz. Itu nanti unit tahfidz yang memprogram semuanya. Kemudian untuk masalah outing class, dia tadi sudah sampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwasanya setelah kita mengadakan outing class nanti biasanya sebelum kita mengadakan outing class kita bentuk kelompok dulu, kemudian anak-anak kita ajak keluar, kemudian anak-anak observasi. Setelah observasi dari informasi-informasi yang didapatkan oleh anak-anak itu kemudian dirangkum, diteliti, dan akhirnya nanti gongnya itu dipresentasikan. Untuk presentasinya nanti bisa ada yang anak-anak yang dibuat drama, ada yang presentasi. Intinya kami ingin melatih karena pembelajaran di abad 21 itu yang digaung-gaungkan oleh pemerintah kan 4C itu ya Bapak Ibu. Jadi communication-nya dapat, cara penyampaiannya anak-anak, belajar untuk presentasi, belajar untuk drama dan lain sebagainya itu. Kemudian kolaborasinya, anak-anak bisa berkolaborasi dengan kelompoknya. Kemudian
Yang ketiga adalah critical thinking, anak-anak mempunyai uh, pemikiran yang kritis. Kemudian akhirnya nanti anak-anak bisa kreatif gitu. Jadi 4C itu yang ingin kami tekankan di outing class itu Bapak Ibu. Mungkin itu Pak Abizar sedikit yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa disambung oleh Bapak Kepala Sekolah atau Bapak PJ kelas Mumtaz. Oke, terima kasih Pak Abizar. Terima kasih Bapak Fauzan. Apakah ada tambahan dari Bapak penanggung jawab, Bapak Saifuddin? Oke, terima kasih Pak Abizar. Hanya menambahkan sedikit saja mengenai kegiatan outing class yang ada di kelas Mumtaz ya. Merupakan salah satu kegiatan spesial bagi kelas Mumtaz karena sementara kelas Mumtaz saja harapannya nanti tahun-tahun mendatang bisa semua kelas mengadakan outing class. Kebetulan semester kemarin bulan Juni kalau bulan-bulan iya bulan Juni kemarin kegiatan outing class semester 2 saya sebagai koordinatornya. Jadi sangat mengapresiasi sekali ketika anak-anak mulai dari riset awal menentukan lokasi, kemudian menentukan tema, sampai proses untuk mempresentasikan hasil kegiatan outing class-nya itu yang apa hal yang sangat luar biasa, di mana anak-anak mampu bekerja sama, mampu bekerja dalam tim itu merupakan keterampilan yang dibutuhkan saat ini Bapak Ibu. Jadi mengenai tugasnya itu sudah dibentuk kurang lebih durasi waktunya 10 hari, ya, 1 minggu sampai 10 harian begitu. Ada kelompok, kemudian setiap kelompoknya kemarin kita buat satu pendamping, sehingga satu pendamping itu bisa menjadi fasilitator bagi 5 sampai 7 peserta didik. Jadi untuk tugas-tugas voting semuanya bahkan dalam bentuk kelompok. Begitu mungkin dari Ibunda Hafid Zakira Fasha tadi. Mungkin tadi foto-fotonya bisa ditampilkan lagi Pak Cokro. Foto-foto Oke, kegiatan outing kelasnya. di Pak Ali itu ya. Untuk segala hal tentang outing kelas kemarin, hasilnya bisa dicari Bapak Ibu di YouTube, channel YouTube SMP Al Furqon. Ketik saja di YouTube SMP Al Furqon MG, nanti seluruh kegiatan-kegiatan yang kami dokumentasikan dalam bentuk video itu ada di channel tersebut. Oke. Itu saja Pak Abizar, terima kasih. Terima kasih Bapak penanggung jawab, Bapak Saifuddin, untuk tambahannya. Baiklah, untuk pertanyaan ketiga barangkali kita buka sampai 5 pertanyaan aja, gak apa-apa. Untuk lebihnya nanti bisa japri-japri PA. Untuk pertanyaan ketiga bisa resen untuk wali santri, monggo. Baik, untuk Bapak Muhammad Damadi, monggo Ya. kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya wali murid dari Ananda Muhammad Asim Takiuddin. Nggih. Jadi ada beberapa yang kami tanyakan. Yang pertama tentang biaya gitu. Jadi gambarannya kan waktu di pendaftaran itu kalau tidak salah, mohon izin, itu 1.200.000. Terus ditambah setiap bulan tadi ekstra sama outing 200, jadi 1.400.000. Jadi mohon informasinya, apakah masih ada tambahan biaya lagi untuk per bulan, atau misalkan ada apa
kegiatan-kegiatan gitu. Apakah setiap kegiatan nanti ada biaya yang harus dibayar atau bagaimana mekanismenya atau disusun gitu. Misalkan ada jadwal kegiatan selama beberapa bulan dengan estimasi biaya sekian, jadi total yang harus dibayar sekian gitu. Jadi biar ada gambaran untuk kami seperti itu. Terus yang selanjutnya untuk buku pelajaran, mohon izin Ustadz, buku pelajarannya itu bagaimana? Apakah kami harus eh, beli atau sudah disiapkan, sudah include gitu? Apakah perlu ada yang ekstra yang harus kami beli di luar atau semua disediakan di pondok pesantren? Itu yang kedua. Masih ada lagi, mohon izin. Dalam Nggih, proses nggih. pembelajaran, apakah ada pemeringkatan itu dalam setiap periode semester atau bagaimana gitu? Jadi misalkan si anak ini posisinya peringkat berapa dari kelas gitu, kan seperti itu. Terus jam pulang sekolahnya tuh kira-kira jam berapa ya Ustadz? Kan kemarin secara umum sama liburnya itu hari apa ya kan? Biasanya kalau sekolah SD itu kan kebetulan anak kami itu di madrasah ibtidaiyah itu liburnya Sabtu sama Minggu gitu. Lah, kalau di pondok itu kan libur sekolah atau enggak atau sekolah terus selama 7 hari atau ada liburnya. Toh juga kan mereka nggak bisa pulang gitu. Begitu Ustaz. Masih Nggih, tanya lagi nggih. Ustaz. Banyak ini yang ditanyakan. Monggo, monggo, monggo. Iya. Jadi eh, ini anak pertama saya. Jadi saya nggak pengalaman punya anak yang mondok begitu ya. Cuma anaknya teman begitu atau saudara. Jadi apakah integrasi dari sekolah ke pondok itu seperti apa? Sampai dengan tanggal 11 ini yang 2 hari lagi hari Minggu ini kami antar anak kami. Sampai sekarang tuh belum ada namanya grup WhatsApp yang pondok gitu. Jadi awalnya ya saya pikir ya sekolah itu ngurusin pondok juga. Oh, Ternyata dari penjelasan berbeda. tadi sampai pulang sekolah. Nanti ketika di pondok Betul. ya ada unit pondok, makanya lu kok belum ada grupnya. Cuma ada pembagian kamar aja kemarin itu dibagikan begitu. Nggih, seperti itu aja. Ustadz, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kalau ada salah-salah kata. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicateti ya Pak Bizar apa saja tadi ya. Banyak masalahnya ini. Oh enggak, bergantian jawab tim PC, Bapak Wakakur, Bapak Wakasis bisa bergantian menjawab. Monggo saya persilahkan. Bapaknya biar tenang ini. Mungkin Pak Peter bisa disampaikan satu-satu karena banyak tadi. Jadi, Terus yang pertanyaan yang mengenai jam sekolah dan buku pelajaran dan untuk biaya tambahan SPP bulanan itukah apakah udah sampai di situ, apakah masih ada lagi begitu Pak Fauzan? Bonjeh. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Muhammad Jamadi. Luar biasa sekali. Pengalaman pertama memang ya namanya pengalaman pertama jadi masih belum punya pandangan yang pasti ya Pak. Masih banyak kekhawatiran dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan nanti ketika masuk pondok kekhawatiran itu hilang karena memang seperti yang sampaikan Bapak Kepala Sekolah kami ingin menjadi fasilitas terbaik untuk Bapak Ibu yang ada di rumah juga siswa-siswa yang ada di SMP baik begitupun juga di Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Yang pertama tadi terkait pembayaran. Jadi insya Allah
sudah cukup itu Pak. Jadi SPP bulanan itu nanti dibayarkan ke pondok. Jumlahnya kalau tidak salah tadi 1.200.000 itu selama 1 bulan. Kemudian yang tambahan 200 itu untuk kelas mumtaz nanti dibayarkan ke sekolah. Jadi beda alurnya. Jadi kalau SPP yang 1.200.000 itu nanti dibayarkan ke pondok. Untuk yang tambahan 200 karena kelas mumtaz, tadi untuk perawatan dan lain sebagainya, program-program yang untuk menunjang program-program yang ada di kelas mumtaz, nanti dibayarkan ke sekolah, ke bendahara sekolah. Kemudian terkait buku, insya Allah sudah kami siapkan semuanya dari sekolah. Jadi buku-buku pelajaran, insya Allah sudah dapat dari sekolah, bahkan fasilitas tas. Kemudian apalagi sudah include semua di daftar ulang Bapak. Jadi tinggal nerima saja nanti ketika hari pertama masuk sekolah. Mungkin yang perlu dipersiapkan buku tulis dan alat tulis itu yang perlu disiapkan. Kemudian sepatu, karena kami tahun ini siswanya kami karena sudah semua di MTS, di Alia sudah pakai sepatu semua, dan SMP ini yang terakhir karena kami mau melihat perkembangan. Jadi insya Allah tahun ini kami berlakukan semua siswa menggunakan sepatu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kami sampaikan lewat pemberitahuan yang sudah mungkin insya Allah sudah di-share sama Pak Abidar ya, untuk pemberitahuan seragam dan sepatu itu. Kemudian yang terakhir apa Pak Abidar selain seragam? Oh, jam pulang sekolah. Jam sekolah, jam libur, insya Allah jam 12.40. Jadi nanti masuknya jam 7, jam 12.40 pulang sekolah. Kemudian keterkaitan pondok dengan sekolah. Jadi begini Bapak, jadi ada beberapa hal. Jadi kami sudah terbagi menjadi 3 unit ya Bapak Ibu. Jadi ada kepondokan yaitu MTT itu, kemudian unit tahfidz terkait dengan hafalan dan program ngajinya anak-anak, kemudian sekolah. Jadi untuk pembagian kamar, kemudian pembagian pembina kamar itu ranahnya ada di pondok. Jadi dari sekolah tidak dilibatkan karena itu murni dari pengurus pondok. Jadi kami hanya menyiapkan yang ada di sekolah. Tapi insya Allah nanti sebentar lagi juga akan disiapkan oleh pengurus pondoknya. Kalau kamarnya sudah terbagi, insya Allah sebentar lagi pembinanya juga sudah disiapkan, dan nanti ketika sebelum masuk pondok juga insya Allah sudah dibuatkan grup-grup kamarnya. Mungkin itu Pak Bitar, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, kesiswaan PJ ada tambahan. Liburnya hari Jumat gitu Bapak gitu. Jadi masih ada liburnya, nggak sekolah terus 7 hari gitu. Ada hari Jumat nanti di libur, itu anak-anak libur sekolah dan libur kegiatan. Mungkin juga libur kegiatan yang kedua itu di Selasa sore. Selasa sore itu anak-anak kayaknya setelah jamaah asar itu libur kegiatan, bisa entah diisi olahraga atau apa. Yang sudah berjalan seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk jawaban dan tambahannya. Untuk pertanyaan terakhir, monggo wali santri bisa raise hand. Sekali lagi untuk pertanyaan terakhir, monggo Bapak wali santri bisa raise hand.
Oke, sudah cukup jelas ya Bapak Ibu Wali Santri. Baik, kalau dirasa sudah cukup jelas, mari kita akhiri acara ini ke acara terakhir yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Fauzan. Sebelum masuk ke acara terakhir, dimohon nanti selesai doa jangan sampai itu ya Bapak Ibu Wali, jangan sampai keluar Zoom dulu. Nanti kita ada sesi foto bersama. Nanti kita foto bersama online daring ya. Oke, selesai doa. Nah, baik untuk acara terakhir doa yang akan disampaikan oleh Bapak Fauzan Habibi, monggo kami persilakan. Mungkin bisa Pak Lukman, Pak. Betul. Lukman. Monggo Bapak Wakakesiswaan Bapak Lukmanul Hakim untuk memimpin doa. Siap, siap, siap. Nah, muncul lagi. Nah, ini kopiahan edisi malam Jumat. Pun monggo kita berdoa bersama. Khususan ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatil kiram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon ila anak-anak kita semua, anak Mumtaz, semoga cepat kerasan pondok. Nah, itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan amin lo ya. Oh, cuma menengah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawad ya Ma'bud, ya Rahim ya Wa'dud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir fi umurid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al lana wa awladana wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahli tuqa wa ahli salah wa ahli akhlaqil karimah wa ahli jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli walid dhair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Mugi-mugi sedaya anak-anak Mumtaz Gusti Allah paringi cepet keraos teng pondok barunya di lingkungan baru, gampang beradaptasi, gampang ngapalin Quran, Amin. gampang menuntut ilmu. Amin. Mugi-mugi dados insan hamilul Quran lafdhon wa ma'nan wa amalan. Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin.
Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur nuwun Bapak Ibu wali murid wali santri kelas 7 Mumtaz. Semangat, semangat. Wassalamualaikum ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah, acara di malam hari ini kita selesai. Dan nih, jangan keluar dulu nggih. Bapak Ibu wali santri silakan untuk membuka kameranya Closing untuk statement. kita foto bersama. Silakan yang masih off cam atau mematikan kamera untuk menyalakan kamera. Oke, biar kelihatan. Dihitung Pak Abizar. Bentar, ini masih ada ini yang belum ini. Oke, saya tunggu untuk Lesantri atas nama Ika, Bu Inawati, Mas Maula Rafa Kenzi, Mas Mumtaz, dan Mas Tazaka untuk on cam biar kelihatan semuanya. Oke, wonten walaupun on cam dan tunjukkan jempol seperti ini, Bapak Ibu. Nah, seperti ini, tangan kanan. Nah, gini, Pak Ali sudah siap ya, Pak Ali nggih? Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih Bapak Ibu wali santri. Ya anak sih. Aman ya Pak Ali? Alhamdulillahirabbil alamin, acara pada malam hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita dapat bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat Bapak Ibu nggih. Selamat malam Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bidar ini selamat malam Jumat Pak Bidar. Kantin baru nih.